Dahulu, hiduplah seorang pemuda yang bernama Penyumpit. Penyumpit hidup sebatang kara dikarenakan ayahnya yang sudah meninggal dulu sering berhutang kepada pria yang bernama Paraje. Penyumpit harus membayar hutang ayahnya dengan bekerja menjaga sawah Paraje dari siang sampai malam. Ketika sedang asik duduk di danau mengawasi sawah Paraje, tampaklah sesosok babi hutan memasuki wilayah persawahan Paraje. Dengan cekatan Penyumpit melemparkan tombak yang ia bawa ke arah babi hutan tersebut. Tombak Penyumpit mengenai kaki babi hutan tersebut. Lalu, Penyumpit segera bergerak ke arah babi hutan yang sudah terluka. Namun babi hutan tersebut sudah hilang lenyap. Hanya ada tetesan darah dari kaki babi hutan itu yang sudah berceceran sepanjang jalan. Penyumpit mengikuti jejak tetesan darah itu hingga ke dalam hutan. Ia ingin mengetahui letak persembunyian para babi hutan juga. Makin lama semakin dalam ia masuk ke hutan, hingga suatu ketika, Penyumpit dikagetkan oleh berubahnya babi yang ia lukai menjadi seorang perempuan cantik. Penyumpit pun terdiam. Lalu dengan sigap, Penyumpit segera meminta maaf kepada perempuan itu dan mencari tumbuhan untuk menyembuhkan kaki perempuan tersebut. Penyumpit menggunakan tumbuhan sekitar yang berkhasiat obat untuk menyembuhkan luka perempuan itu. Ajaibnya, perempuan tersebut sudah bisa berjalan kembali. Sebagai tanda terima kasih, ia memberikan beberapa bungkusan yang berisi berbagai macam rempah kepada Penyumpit. Lalu perempuan tersebut memberitahu Penyumpit untuk tidak membuka bungkusan itu sebelum Penyumpit sampai di rumahnya. Penyumpit pun menuruti perintah perempuan itu dan segera pulang untuk membuka bungkusannya. Ketika dibuka, Penyumpit terkejut. Isi dari bungkusan tersebut adalah perhiasan dan emas. Dengan semua perhiasan dan emas tersebut, Penyumpit segera membayar semua hutang ayahnya kepada Paraje. Kebingungan, Paraje bertanya kepada Penyumpit bagaimana Penyumpit bisa mendapatkan ini semua. Lalu Penyumpit menceritakan semua kejadian itu kepada Paraje. Setelah mendengar cerita dari Penyumpit, Paraje segera mencoba adegan itu dengan menembakkan panah melainkan tombak ke arah babi hutan yang sedang lewat. Namun, ketika mau menembak panah tersebut, segerombolan babi hutan mempergoki Paraje dan menyerangnya. Setelah kejadian itu, Putri Paraje mengabari Penyumpit tentang berita bahwa Paraje telah meninggal karena diserang oleh segerombolan babi hutan. Lalu Penyumpit segera berdoa kepada dewa dan memohon untuk membangkitkan Paraje dari kematian. Penyumpit berpikir bahwa sejahat-jahatnya Paraje tidak layak untuk mendapatkan nasib ini. Lalu Putri Paraje terkejut ketika melihat ayahnya yang tiba-tiba bangun dari tempat tidurnya. Setelah itu, Paraje meminta maaf kepada Penyumpit atas segala perbuatan yang pernah dilakukan kepada dia. Setelah itu semua sudah terjadi, Paraje menikahkan putrinya kepada Penyumpit, dan Paraje mundur dari jabatannya sebagai pemimpin desa dan memberikan gelar itu kepada Penyumpit.